Oke, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita melanjutin materi perkuliahan mengenai farmakologi antidiabetik ya, obat-obat untuk antidiabetes. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya diberikan kemudahan, diberikan kefahaman. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Nah, kita ngelanjutin diabetes ya. Mungkin penyakit yang sudah umum diabetes itu semuanya sudah tahu diabetes sebenarnya apa. Apa diabetes itu? Apa? Kencing manis. Namanya dulu kencing manis. Kenapa dikatakan kencing manis? Karena orang zaman dahulu yang mengalami diabetes itu kalau pipis, ya kan nggak seperti wastafel sekarang kan, ya pipis, kemudian begitu pipis dirubung sama semut, sehingga katanya kencingnya menjadi manis. Dan dulu diagnosanya apa? Literally dirasakan. Ya bener, zaman dahulu kala. Ya. Nah, tapi seiring berjalannya pengetahuan semakin maju, kemudian penelitian-penelitian semakin banyak, maka ada namanya penelitian yang menyatakan bahwa diabetes, ya ini ya, diabetes is a group of metabolic disease characterized by hyperglycemia. Kata kuncinya adalah hiperglisemia. Apa hiperglisemia? Kelebihan gula darah. Bisa dinyalain nggak ini? Beli nyalain aja. Ya, itu ditandai dengan namanya hiperglisemia atau kelebihan gula darah. Tetapi hiperglisemia itu disebabkan oleh apa? Nah, hiperglisemia itu dihasilkan akibat dua hal. Yang pertama, defect in insulin secretion. Insulinnya berkurang jumlahnya. Itu yang dikenal dengan diabetes tipe 1. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, insulin action. Insulinnya menjadi tidak bisa beraksi. Sehingga insulinnya walaupun jumlahnya cukup, tetapi insulinnya nggak bisa beraksi. Itu yang disebut sebagai diabetes tipe 2. Atau kedua-duanya, baik itu jumlah insulinnya yang berkurang, atau aksi insulinnya yang terganggu. Itu disebut sebagai diabetes. Nah, in chronic hyperglycemia, the diabetes is associated with long-term damage. Jadi, yang namanya diabetes itu memiliki efek jangka panjang, bukan sekarang atau besok. Tidak seperti penyakit jantung. Kalau misalkan ada serangan sekarang, nggak segera ditangani, langsung bisa innalillahi. Tetapi yang namanya diabetes itu, kerusakannya tidak terjadi dalam jangka panjang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dysfunction and failure in different organ, especially in eye, menyebabkan mata menjadi kabur. Namanya retinopati. Jadi lensa atau retina yang ada di mata itu menjadi buram. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Masalahnya pada ginjal, menyebabkan kerusakan ginjal, menyebabkan gagal ginjal. Itu adalah diabetes. Kemudian pada saraf. Ada yang orang tuanya di sini punya diabetes? Ada ya? Nah, pernah nggak merasakan, tanya sama bapak ibunya atau sama mbahnya yang sering nggak tangan itu rasanya seperti kebas? Kebas atau rasanya seperti geringgingen? Bahasa Jawanya geringgingen. Ya, itu adalah kerusakan akibat gula darah yang terlalu tinggi. Bahasa medisnya itu adalah neuropati. Dan juga dia akan berpengaruh terhadap jantung, kemudian pembuluh darah dan lain sebagainya. Logikanya, ya saya sering menggunakan logika. Siapa yang di sini pernah membantu atau pernah ikut bikin dodol atau bikin karamel? Bikin karamel pernah? Bikin karamel atau memanaskan air sama gula? Pertama kan enteng kan? Terus kalau dia dipanaskan terus apa yang terjadi? Hah?
Mengental kan? Ya sama, darah manusia itu sejatinya encer. Tetapi kalau gulanya itu terlalu banyak, maka dia akan memperberat kerja satu jantung, dua dia akan menimbun di mata menyebabkan retinopati. Kemudian saraf itu akan rusak oleh adanya gula darah. Itulah komplikasi dari diabetes. Jadi kerusakannya kalau sekarang misalkan didiagnosa diabetes, masalahnya bukan sekarang tapi 5-10 tahun yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini adalah clinical practice of recommendation dari American Diabetes Association. Jadi kalau nanti kalian sudah belajar farmakoterapi diabetes, maka rujukannya biasanya menggunakan ini, ada American Diabetes Association. Atau kalau yang di Indonesia itu biasanya pakainya PERKENI, Persatuan Endokrinologi Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, report on WHO discussion group for people living with diabetes, virtual meeting pada bulan Maret 2023, secara global terdapat berapa itu? 422 juta orang di seluruh dunia mengalami diabetes. Dan berdasarkan pada tahun 2013, riset kesehatan dasar, prevalensinya orang diabetes di Indonesia itu dari 1,5% naiknya ke 2,0%. Itu naiknya berapa persen itu? 5 berarti 30% lebih. Dari tahun 2013 ke 2018. Gula itu memang salah satu zat yang addiction juga. Sama seperti nikotin dan kawan-kawannya. Siapa yang di sini kalau stres pilihannya makan? Nah, saya juga gitu. Stres mesti makan. Itu akan menimbulkan efek tenang dan lain sebagainya. Juga gula itu sebenarnya juga relatif jahat. Sama seperti yang lainnya. Kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Seperti itu. Nah, ini. Diabetes secara pembagian berdasarkan patofisiologinya tadi terbagi menjadi dua. Ya. Pertama, ini disebut sebagai diabetes tipe 1. Atau kalau orang dulu nyebutnya adalah diabetes tergantung insulin. Dependent insulin. Dia tergantung sama insulin. Kenapa? Ada yang tahu? Karena orang-orang dengan diabetes tipe 1 yang mengalami kerusakan adalah pankreasnya. Sehingga insulin yang dihasilkan gimana? Insulin yang dihasilkan banyak atau sedikit? Sedikit. Itulah yang disebut sebagai diabetes tipe 1. Dan biasanya ini terjadi pada dewasa atau anak-anak. Pertama kali terdiagnosanya pada anak-anak. Karena memang insulin pankreasnya yang rusak. Seperti itu. Nih. Ya karena defect of insulin secretion, kerusakan karena insulin yang dihasilkan sedikit. Kemudian ini yang paling banyak, diabetes tipe 2 atau non insulin dependent, tidak tergantung sama insulin. Ini yang biasanya terjadi pada orang-orang, mayoritas itu adalah diabetes tipe 2 sekarang. Kenapa? Karena insulinnya dia tidak bisa bekerja. Insulin yang dihasilkan jumlahnya cukup, tetapi dia tidak bisa bekerja karena apa? Gula darahnya terlalu banyak. Satu. Yang kedua adalah namanya, kalau pernah dengar namanya resistensi insulin. Resistensi insulin itu yang menyebabkan seseorang itu mengalami diabetes, wabil khusus diabetes tipe 2. Nah, yang menarik lagi ada yang namanya gestasional diabetes. Apa itu? Gestasional diabetes adalah diabetes yang terjadi pada wanita hamil. Jadi kehamilannya itu menginduksi kejadian diabetes. Pankreasnya cukup. Tetapi dengan adanya kehamilan dia menyebabkan terjadinya diabetes. Itulah jenis-jenis dari diabetes. Oke. Nah, ini adalah terapi-terapi dari diabetes. Tadi diabetes yang pertama disebabkan karena
kekurangan jumlah insulin. Sehingga terapinya harusnya dengan memberikan jumlah insulin dari luar. Iya kan? Yang kedua, insulinnya jumlahnya berkurang. Maka harus ditambah jumlah insulinnya. Ya, ada lagi. Kalau kita lihat di berikut ini adalah yang pertama tadi kan menambah jumlah insulin ya. Exogenous insulin. Jadi kita memberikan insulin dari luar. Ya orang-orang kalau ada yang tahu pakai insulin pen itu literally insulin. Insulin kalau zaman dulu pertama kali ditemukan insulin itu dia berasal dari insulin babi. Pertama kali. Jadi dari pankreas babi, zaman dulu tapi ya. Zaman dulu pankreas babi diambil, diambil insulinnya untuk disuntikkan ke manusia. Itu zaman dahulu kala. Tetapi masa untuk mencukupi kebutuhan sekian banyak orang di dunia, kita berternak babi? Iya kan? Belum lagi yang muslim. Iya kan? Bersinggungan dengan babi aja menjadi suatu hal yang haram kan, seperti itu. Mau pakai sapi? Ya bisa sih sebenarnya pakai sapi, tapi satu sapi sekarang berapa harganya? Dan butuhnya dalam jumlah banyak kan? Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan insulin secretion. Jadi ada obat-obatan yang dia itu bekerja dengan meningkatkan sekresi insulin dari pankreas. Jadi pankreasnya dipaksa untuk mengeluarkan insulin dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Itu strateginya. Yang kedua. Yang ketiga, memperbaiki insulin action, improve insulin action. Karena tadi diabetes tipe 2, selain jumlah gula darahnya yang banyak, ada yang namanya resistensi insulin. Jadi dengan adanya resistensi ini, maka perlu kita perbaiki sensitivitas dari reseptor insulinnya tadi dengan menggunakan obat-obatan. Nah, yang terakhir, mencegah absorpsi dan reabsorpsi dari glukosa. Jadi glukosa yang kita makan, semua tepung-tepungan yang kita makan, yang base-nya tepung, apapun tepungnya, apa contohnya ya? Yang makanan pokok orang Indonesia apa biasanya? Nasi menghasilkan tepung nggak? Sagu menghasilkan tepung nggak? Telo menghasilkan tepung nggak? Apalagi? Mie dari tepung kan? Iya. Oleh semua yang bertepung-tepung itu dirombak menjadi glukosa. Oleh siapa? Mulut. Kalau pernah ingat zaman waktu masih SMP, ada enzim namanya amilase. Amilase itu yang membreakdown atau yang memecah karbohidrat menjadi glukosa, menjadi amilum. Dan kemudian nanti ada yang dirubah lagi menjadi glukosa oleh enzim namanya alfa amilase. Nah, kemudian glukosa itu kan juga dibuang melalui ginjal kan? Tetapi ada kalanya ginjal itu dia menyerap kembali glukosa yang harusnya dibuang. Nah, inilah yang dihambat supaya akhirnya glukosanya tidak diserap kembali masuk ke dalam darah tapi dibuang melalui urin. Jadi 4 strategi ini adalah strategi untuk mengatasi diabetes. Nah, dari 4 obat ini, dari 1, 2, 3, 4 ini, itu memiliki obatnya masing-masing. Dengan misalkan menambahkan insulin dari luar, itu bisa meningkatkan jumlah insulin yang ada di dalam tubuh. Dan insulin pun jenisnya ada macam-macam. Nah, kalau yang sekarang, insulin sekarang itu asalnya dari mana sih, Pak? Dari bakteri. Dengan rekayasa bioteknologi, kita ambil bagian dari DNA manusia, ya DNA itu diambil, dipotong, jepret gitu ya. Terus dimasukkan ke dalam bakteri, bakterinya itu dia akan menghasilkan namanya insulin. Nah, insulinnya itulah yang disuntikkan ke dalam tubuh pasien, bukan dari hewani lagi. Itulah kemajuannya teknologi ya. Oke, nah kita ngomong untuk kelas ini, saya hanya membatasi materinya cukup insulin aja dulu. Nanti untuk yang obat-obatan yang lain, yang seperti ini, increase insulin secretion, improve insulin action, sama yang ini, kalian bisa tonton di YouTube. Ya, karena kalau tak teruskan, saya sendiri yang kelenger. Slide-nya ada 100. Ya bener, slide-nya ada 100, makanya saya potong. Karena kalau saya teruskan,
Satu, saya kelenger, yang kedua kalian nggak akan konsen mesti. Jadi selebihnya kalian bisa tonton di YouTube ya. Dan tetap itu menjadi materi untuk kuis besar ataupun UASnya nanti. Ya. Nah, di sini insulin itu kalau kalian lihat itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ini. Kalau kalian lihat adalah rapid action atau fast. Dia kerjanya cepat. Ada berikutnya yang short acting. Dia kerjanya relatif lebih lambat. Ada lagi yang intermediate. Ada lagi yang mixed insulin acting. Ada lagi yang long acting. Ada lagi yang ultra long acting. Nah, pembagian ini berdasarkan pada apa? Onsetnya. Onset dan durasinya. Loh, kenapa Pak ada yang insulin kerja cepat? Kenapa ada insulin yang kerja panjang? Di dalam tubuh manusia ada insulin dikenal dengan istilah insulin basal dan insulin bolus. Insulin basal ini dia akan akan dikeluarkan oleh pankreas pada saat kita selesai makan. Kita habis makan siang, ini tadi habis makan siang ya. Kalau dicek insulinnya, diambil darahnya, dicek insulinnya, maka kadar insulin akan naik. Supaya apa? Supaya glukosa yang kita makan bisa segera digunakan. Itu disebut sebagai insulin basal. Nah, ada lagi insulin, itu insulin bolus. Kalau insulin basal, itu adalah insulin yang menjaga kadar gula darah itu tetap stabil selama 24 jam. Nah, inilah yang membedakan. Jadi, kalau orang-orang beberapa pasien, itu kadang kalau ada dicek gula darahnya, itu gula darahnya tinggi pada saat 2 jam setelah makan. Nah, itu biasanya mendapatkan obat atau insulin golongan yang ini. Fast acting sama short acting. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau yang dicek tinggi gula darahnya adalah gula darah acak, maka biasanya pasien mendapatkan golongannya long acting atau ultra long acting. Bahkan bisa juga menggunakan mix insulin ini. Seperti itu. Ya, contohnya apa sih? Nah, bagaimana mekanisme dari insulin itu bisa mengakibatkan gula darahnya bisa turun? Yang pertama, ini yang biru-biru ini, itu adalah insulin. Insulin binds to receptor. Insulinnya nemplok ke reseptornya. Oke? Nah, setelah insulin nemplok ke reseptornya, apa yang terjadi? Ada yang namanya intracellular signaling cascade. Rangkaian intraseluler signaling. Jadi ada yang kirim-kirim sinyal di dalam sel itu. Apa yang terjadi? Nah, ada yang namanya IRS14. IRS itu adalah insulin reseptor substrat. Nah, dia akan menuju ke GLUT4. Ke GLUT4 ini, ya, setelah ke GLUT4, maka dia akan membuat suatu reseptor di sini. Oke? Dan reseptornya dari reseptor GLUT4 ini, dia akan mengalami eksositosis. Reseptor ini dia akan menuju ke permukaan sel. Oke? Ke permukaan sel seperti ini. Serut, kan pertamanya seperti ini kan. Kutuk ke sini, kutuk dia ke sini. Akhirnya si reseptornya ini berada di luar sel atau di luar permukaan sel ini. Oke? Nah, reseptor GLUT4 ini lah yang menjadi gerbang atau kanal supaya glukosa bisa masuk ke dalam sel. Jadi glukosanya itu akhirnya bisa masuk ke dalam sel. Kalau glukosanya masuk ke dalam sel, glukosa yang ada di dalam darah menjadi banyak atau sedikit? Sederhananya tak kasih contoh. Kalian banyak nongkrong-nongkrong di pinggir, di luar ruangan ini. Kemudian ada yang masuk, ada yang membuka kuncinya ini. Ceklek, dibuka. Kemudian pintunya terbuka. Akhirnya kalian masuk ke dalam kelas. Maka jumlah mahasiswa yang berada di luar kelas atau berada di lorong banyak atau sedikit? Sedikit, sama glukosa pun demikian. Jadi insulin ini dia akan menurunkan kadar gula darah dengan memasukkan glukosa ke dalam tempat penyimpanan seperti ini. Glukosa dia akan berubah dengan adanya suatu enzim namanya heksokinase menjadi glukosa 6-fosfatase.
Glukosa 6-fosfat itu akan disimpan ya, digunakan untuk namanya glikogenesis, untuk bahan bakar metabolisme. Seperti itu. Di dalam sel, khususnya adalah sel otot rangka. Sel otot rangka itu bahan bakarnya adalah glukosa. Seperti itu. Jadi otot itu dia juga akan menyimpan kelebihan glukosa. Seperti itu. Glukosa itu akan disimpan di otot. Seperti itu. Itu adalah mekanisme dari apa? Insulin. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ini masih sama, insulin signaling. Nah, ini juga pengaruh-pengaruhnya. Nah, ini adalah tipe dari insulin. Tadi kan ada yang namanya short acting, ada yang namanya apa? Rapid acting, intermediate, long acting. Ini kalau dilihat ini adalah intensitasnya. Dia intensitasnya antara 5 sampai dengan 10 menit. Cepat dia aksinya. Sehingga kalau habis makan, untuk menghindari lonjakan glukosa, biasanya digunakan segera setelah makan. Seperti itu. Dia akan cepat menurut responnya dia cepat. Nih. Kalau yang short acting, dia startnya antara 30 sampai dengan 1 jam. Kemudian kalau intermediate itu antara 1 sampai dengan 3 jam. Nah, inilah yang disebut sebagai internet lagi. Astagfirullah. Ini disebut sebagai insulin basal. Yang ini disebut sebagai insulin bolus. Bukan bolu ya, bolus. Seperti itu. Dan dia coba dilihat durasinya ini. Kalau yang long acting, biasanya dia digunakan cukup 1 kali sehari. Kalau terlalu tinggi, bisa ada kalanya juga 2 kali sehari. Tetapi kalau yang short acting dan rapid acting itu biasanya digunakan segera setelah makan. Kalau makannya sehari 5 kali, ya mungkin bisa menggunakan selama 5 kali. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Sudah bisa membedakan. Nah, berikutnya, ini tipe-tipe insulin adalah ultralong. Dia durasinya, kalau yang ultralong ini bahkan bisa sampai dengan 42 jam. 42 jam berarti penyuntikannya insulin bisa 2 hari sekali. Itu. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk useful for extra long glucose control. Jadi kalau orangnya nggak patuh, ya lebih baik pakai yang ini. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah contoh dari insulin rapid. Ada insulin rapid, sama-sama insulin rapid, tetapi jenisnya berbeda. Nah, sama seperti kalau kalian pernah lihat sama-sama golongannya NSAID, ya kan? NSAID, tetapi kan ada yang asamefenamat, ada yang apa kan seperti itu. Sama-sama jenis insulin, tapi jenisnya berbeda. Bedanya apa? Ada yang disebut kalau yang ada namanya insulin aspart. Ya, insulin aspart. Kemudian ada insulin glulisin. Ada lagi insulin lispro. Loh kok beda-beda, Pak? Iya. Karena tadi ingat, insulin dihasilkan dari rekayasa bioteknologi. Nah, ini tinggal tergantung dari pabriknya yang buat seperti apa yang membedakan. Nah, kalau yang Novorapid, ya insulin aspart itu biasanya pabriknya dari ini, Novo Nordisk ini. Ya. Ini yang jenis aspart, insulin jenis aspart. Tetapi kalau yang glulisin itu pabriknya ini, Sanofi. Dan kalau yang Lispro itu dari ini. Mana pabriknya ya? Eli Lilly apa ya kalau nggak salah ini pabriknya. Dan ketiganya ada di Indonesia semua. Taunya dari mana, Pak? Ini. Logo warna merah ini khas untuk Indonesia saja. Di Malaysia nggak ada logo seperti ini. Di Singapura nggak ada logo seperti ini. Seperti itu. Jadi ketiga-tiganya ini adalah insulin yang digunakan untuk actionnya cepat. Rapid action antara 3 sampai dengan 20 menit tadi. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara aspart, glulisin, sama lispro? Ini. Insulin aspart
Insulin itu apa sih sebenarnya? Merupakan suatu apa? Insulin? Suatu hormon. Hormon itu terdiri dari apa? Terdiri dari protein. Protein terdiri dari apa? Asam amino. Yang membedakan antara insulin lispro, kemudian glulisin sama aspart itu adalah dari ininya, jenisnya ini. Ya. Kalau pada insulin lispro, ProAd B28 itu diganti dengan asam amino lisin. Ya. Kemudian kalau glulisin itu ASN pada B3, pada posisi B3 ini itu diganti oleh namanya lisin. Dan lisin pada 29 itu diganti dengan glusin. Itulah yang membedakan. Kemudian yang aspart itu protamin pada, kalau nggak salah protamin ya, saya lupa. Protamin pada posisi B28 itu diganti oleh aspart. Nah, itulah yang akhirnya membedakan antara insulin satu dengan insulin lainnya. Posisi asam aminonya itu yang berbeda. Seperti itu. Nah, modification of the amino acid sequence of regular insulin produce analog that are rapid acting insulin. This modification result in more rapid absorption and quicker onset and shorter duration of action after subcutaneous injection. Jadi insulin so far masih ada yang digunakan secara apa? Injeksi. Apa injeksinya? Subkutan. Jadi jarumnya itu sangat kecil sekali, dia cuma disuntikkan gitu pada daerah-daerah yang apa? Yang seperti apa? Yang banyak lemaknya. Di mana? Mana sini? Lengan. Kemudian mana? Perut. Mana lagi? Paha. Mana lagi? Bokong. Ya, seperti itu. Ini ada tempat-tempat penyuntikan insulin. Seperti itu. Nah, rapid or short-acting insulin are administered to mimic prandial release of insulin and control postprandial glucose. Jadi, yang namanya insulin rapid acting tadi, tujuannya dia adalah menyerupai pelepasan insulin setelah makan, ya kan? They may be used in case where safe correction of elevated glucose is needed. Rapid and short-acting insulin are usually used in conjunction with a long-acting basal insulin that provide control of fasting glucose. Jadi ada kalanya orang-orang yang mengalami diabetes itu dia menggunakan insulin kombinasi antara insulin kerja pendek dengan insulin kerja panjang. Terutama kalau orangnya tidak patuh. Misalkan HbA1c-nya lebih dari 7. Itu biasanya menggunakan kombinasi itu. Ya. Rapid acting insulin are administered in 15 minutes preceding a meal or within 15 to 20 minutes after starting a meal. Jadi setelah makan 15 atau 20 menit itu harus suntik. Seperti itu. Ya. Dan insulin ini, insulin suspensi itu secara umum digunakan sebagai in-external insulin pump and they are suitable for IV administration. Although the regular insulin is most common use when IV route is needed. Jadi yang rapid acting itu kadang digunakan juga dalam bentuk insulin pump. Tahu insulin pump? Nggak tahu. Tak kasih tahu makanya. Jadi sekarang ada device namanya insulin pump. Jadi dia bentuknya seperti ya kecil gitu ya. Biasanya ditaruh di sini ya, yang di pinggang gitu. Dia akan melepaskan insulin secara terkontrol. Jadi dia nggak harus suntik-suntik gitu. Jadi kalau misalkan ada fluktuasi gula darah, misalkan habis makan coklat, itu dia menyesuaikan jumlahnya. Pelepasan insulinnya tuh dia akan menyesuaikan. Seperti itu. Dan sekarang ada alat yang biasa digunakan untuk mengecek kadar glukosa yang terkoneksi langsung dengan HP. Ada yang biasanya tempelnya di sini. Alatnya bentuknya kecil segini, tempel di sini. Dia akan mengirimkan kadar gula darah secara real time ke HP kalian. Ke HP orang tuanya. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, berikut itu adalah efek samping dari
beberapa insulin. Yang pertama, jelas efek samping dari seseorang yang mengalami yang menggunakan insulin adalah apa? Hipoglikemia. Jadi lebih bahaya orang-orang diabetes yang mengalami kondisi hipoglikemia. Itu bahaya juga. Ya. Jadi terkadang ini pengalaman saya waktu dulu masih standby di apotek, sering orang-orang yang mengalami diabetes dan dia mengkonsumsi anti diabetes malah dia mengurangi porsi makan, olahraganya digenjot, akhirnya apa? Glieng. Itu yang sering terjadi. Maka kita sebagai seorang farmasi harus tetap memberikan edukasi. Apa yang pertama? Kita harus menjelaskan tanda-tanda seseorang itu mengalami hipoglikemia. Apa tanda-tandanya? Kita harus memberikan edukasi. Apa tanda-tandanya biasanya? Lemah, lemes banget badannya. Kemudian apa? Keringat, dingin. Apalagi? Mual bisa aja. Apalagi? Pusing. Maka kalau itu muncul harus segera dinaikkan kadar gula darahnya supaya tidak rendah-rendah banget. Dengan apa? Yang paling gampang makan permen. Ya kan? Itu akan meningkatkan gula darahnya. Kalau misalkan kita habis makan, suntik insulin tapi lupa makan, itu bisa terjadi. Kemudian ada namanya insulin resistance, kemudian lipodistrofi. Nah, lipodistrofi itu adalah efek samping dari penggunaan insulin pada penyuntikan insulin pada tempat yang sama secara berulang. Berarti adanya distrofi pada jaringan-jaringan lemak. Misalkan kalau nyuntiknya di lengan terus, maka otot itu menjadi seperti cekung gitu di sini. Itu adalah efek samping yang sering terjadi dari penggunaan insulin. Nah, kemudian kalau yang golongannya aspart, ya, itu dia juga menyebabkan namanya urinary tract infection. Infeksi saluran kemih. Sekitar 5,9%. Nah, kemudian dosis yang bisa digunakan, ya, yang paling sering adalah glulisin sama aspart. Kalau yang lispro itu sangat jarang digunakan walaupun ada, tapi barangnya goib, ya. Kalau glulisin itu untuk dosisnya antara 0,5 sampai dengan 1 unit, bukan mililiter, bukan miligram, tapi unit. Oke, itu tolong diperhatikan. Karena kalau kalian ngasihnya itu 5 miligram atau 5 mili, yang ada pasiennya segera menemui malaikat. Gula darah drop, wah gawat loh. Iya kan? Jangan sampai salah koma. Ya, berarti kalau ada pasien dengan berat badan 70 kilo, berapa? Coba dihitung. Misalkan kita ambil yang paling rendah dulu dah, 70. 70 kali 0,5. Berapa? 35 apa 3,5? 35 unit. 35 unit itu diberikan bukan 1 kali injeksi. Tapi berapa? 3 kali. 35 berarti kan taruhlah misalkan berapa? Ya taruhlah 36 ya. Biasanya kalau kelipatannya 2 biasanya. 36 berarti 12, 12, 12. Setelah sarapan 12 unit, makan siang 12 unit, terus malam 12 unit. Itulah cara penggunaannya. Pagi, siang, malam atau setiap 8 jam? Setiap 8 jam. Atau setelah makan lah paling enak. Karena dia berkaitan dengan glukosa darah setelah makan. Karena kadang kita makan nggak setiap 8 jam kan. Seperti itu. Ya. Dan penggunaannya itu antara 15 menit sebelum makan atau 20 menit setelah makan. Nah, kalau untuk yang aspart, itu agak sedikit berbeda dosisnya. Antara 0,2 sampai dengan 0,6 unit. Sekali lagi, kalau insulin satuannya mesti unit, bukan miligram, bukan gram, bukan mili, tapi unit, seperti itu. Nah, sama ngitungnya pun juga seperti itu. Misalkan dia 0,2, orang dengan berat badan 70
kilo berapa tuh? 70 kilo kali 0,2. 14 itu terbagi menjadi 3 dosis terbagi atau 2 juga bisa, seperti itu, tergantung dari kondisi pasiennya seperti apa. Ya, itu untuk yang diabetes tipe 1. Kemudian kalau yang mana yang ini, yang diabetes tipe 2, dia 10 unit per hari secara sebutan atau 0,1 sampai dengan 0,2 per unit per kilogram berat badan per hari pada pagi pada sore atau dalam dosis terbagi setiap 12 jam jika menggunakan intermediate juga, seperti itu. Oke, berikutnya ada yang namanya short acting. Short acting itu adalah reguler insulin. Maksudnya reguler gimana, Pak? Itu adalah hasil dari DNA manusia yang dikembangkan dari pankreas manusia, dikembangkan melalui rekayasa bioteknologi sehingga menghasilkan insulin yang sama dengan insulin normal manusia. Itulah yang disebut sebagai reguler. Nah, waktu puncak reguler insulin itu antara 50 sampai dengan 120 menit. Jadi setelah kalian makan 50 sampai dengan 120 menit itu insulinnya baru naik jumlahnya. Ya. Dan juga insulin regularly should be injected subcutaneous 30 menit before meal, whereas rapid acting insulin are administered in 50 minutes, proceeding a meal within 15 to 20 minutes after starting a meal. Nah, kalau yang ini juga ada di Indonesia ini, insulin, tapi jarang banget digunakan. Actrapid ini. Yang biasanya sering digunakan itu yang Novorapid tadi. Kalau Actrapid ada tapi jarang. Nah, kalau misalkan dibutuhkan pemberian secara intravena, kan ada insulin yang diberikan secara intravena ya. Nah, insulin yang intravena itu adalah insulin yang ini, yang short acting ini, yang regular insulin itu bisa digunakan secara intravena. Kalau yang rapid tadi, dia nggak bisa digunakan secara intravena. Seperti itu. Nah, untuk dosisnya ini 0,2 sampai 0,4 unit per kilogram berat badan per hari secara sebutan terbagi dalam setiap jam atau lebih sering. Tergantung dari gula darahnya seperti apa. Ya. Untuk maintenance-nya itu antara 0,5, ini dosis inisial ya, inisial misalkan baru pertama kali, maka penggunaan inisialnya antara 0,2 sampai dengan 0,4 per kilogram berat badan per hari. Tetapi untuk maintenance-nya, penjagaannya antara 0,5 sampai dengan 1 unit per kilogram berat badan per hari secara sebutan yang terbagi menjadi 8 jam atau lebih sering juga bisa. Seperti itu. Tergantung dari gula darah. Kadang orang-orang yang mengalami penyakit diabetes itu ya lucu-lucu. Sudah pakai insulin tapi makannya nggak dikontrol. Ya tetap aja bermasalah. Ya. Kemudian kalau untuk diabetes tipe 2 dosisnya antara 0,1 sampai dengan 0,2. Jadi dia relatif lebih rendah secara insulinnya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau yang short acting itu bisa diberikan give 2/3 of daily insulin requirement. Evening, give 1/3 of daily insulin required. Jadi ada yang namanya tadi insulin basal bolus. Kalau yang kita menggunakan basal bolus, berarti ada insulin yang kerjanya bolus itu diberikan 1 kali sehari. Itu maka pakainya sepertiga dari dosis harian. Ada lagi yang yang bolus tadi harusnya diberikan sepertiga. Seperti itu. Kebalik. Kalau yang basal, dia diberikan sepertiga dari kebutuhan insulin harian. Kalau yang bolus, dia 2/3-nya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini, biasanya yang Actrapid ini tadi, biasanya efek sampingnya adalah hypersensitivity, reaksi hipersensitivitas. Jadi harus hati-hati untuk pasien yang pertama kali mendapatkan obat ini. Ya, yang mendapatkan reguler insulin harus hati-hati. Karena bisa jadi ada muncul reaksi-reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas seperti itu. Ya, bahkan juga bisa memunculkan reaksi anafilaksis. Reaksi anafilaksis itu adalah turunnya tekanan darah secara drastis dan disebabkan karena reaksi alergi tadi. Itu harus hati-hati. Untuk pasien yang pertama kali, kalau yang sudah sering ya nggak apa-apa, lanjut aja. Berarti dia aman digunakan pada pasien tersebut. Kemudian dia juga bisa menyebabkan hipogliksemia sama injection site reaction.
Minum dulu. Nah, berikutnya apa sih? Ada yang namanya intermediate acting. Ya. Intermediate acting atau yang disingkat sebagai NPH atau neutral protamine Hagendom atau yang bisa juga disebut sebagai insulin isovan, itu adalah insulin yang memiliki kerja menengah. Ya, seperti itu. Neutral protamine Hagendom is an insulin intermediate acting formed by adding zinc and protamine to regular insulin. Jadi, dengan penambahan zinc dan penambahan protamin, dia memiliki efek yang lebih panjang dari insulin reguler, seperti itu. Nah, the combination with protamine form complex are less soluble. Jadi dia kelarutannya menjadi berkurang. Kelarutan dalam airnya menjadi berkurang. Sehingga menghasilkan penundaan absorpsi. Penundaan absorpsi. Sehingga kalau dilihat dari durasinya, NPH durasinya menjadi relatif lebih panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Durasi kerjanya. NPH lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang atau lebih pendek dari insulin reguler? Lebih panjang, seperti itu loh. Nah, NPH insulin is used for basal control. Jadi dia untuk mengontrol gula fasting control. Jadi dia memberikan durasi yang lebih panjang, kontrol gula yang lebih panjang. Is usually given along with a rapid or short acting insulin for mealtime control. Nah, insulin NPH should be given only subkutan, never IV. Jadi dia hanya bisa diberikan secara subkutan, nggak bisa diberikan secara intravena. Seperti itu. Ini yang ada. Kayaknya di Indonesia NPH nggak ada deh di Indonesia ya hanya. Nah, ini adalah efek dari penggunaan insulin pada tempat yang sama secara berulang-ulang. Inilah yang disebut sebagai apa tadi? Jangan fokus sama udelnya ya. Fokus yang ininya. Apa namanya? Lipodystrofi. Kehancuran jaringan-jaringan lemak di bawah kulit gitu. Itu disebut sebagai lipodystrofi. Nah, untuk dosisnya, ya dosisnya itu ada untuk diabetes tipe 1 itu antara 0,5 sampai dengan 1 unit per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi. Nah, kalau untuk yang non obes pasien itu antara 0,4 sampai dengan 0,6. Ya, kalau obes antara 0,8 sampai dengan 1,2 kilogram. Nah, maka kalau yang untuk diabetes tipe 2, suggested guideline for beginning dose 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Pada pagi, diberikan 2/3 dari dosis harian secara subkutan. Rasio antara reguler insulin dengan NPH adalah 1:2. Maksudnya bagaimana, Pak? Seperti ini contohnya. Nah, itu kan disebutkan untuk dosis hariannya, itu kan antara insulin reguler sama NPH kan 1:2 ya. Jadi, dosis hariannya misalkan kita lihat 0,2 deh, 0,2 miligram. Pasien berat badannya 70 berapa ini? 70 kali 0,2. Kali 2 gini aja deh. Berarti 140, berarti 14 unit. Gini kan? Maka NPH-nya itu dia diberikan 1, berarti 1/3 kali 14. Itu untuk yang NPH. Oke. Berarti yang regulernya berapa? Tinggal 2/3 reguler. Kali 14. Berapa ini? Coba dihitung. 14 bagi 3? 14 bagi 3 4 12 12 2 0,20 bagi 3 berarti 6, antara 4,6 unit, 4,6 unit. Digenapin aja 5 atau digenapin jadi 5 unit. Begitu. Ya, perhitungannya seperti itu. Setidaknya kalian harus ngerti dulu ini karena nanti
saat profesi apoteker hal ini biasanya sering ditanyakan. Dan ini saya dulu sempat kelenger waktu S2. Suruh ngitung dosis seperti ini. Nggak mudeng-mudeng. Tapi sekarang akhirnya mudeng. Ya, karena sekarang profesi apoteker lumayan berat ujiannya, ya. Karena saya sendiri yang di Majung ini saya kebagian ngurusi kurikulum. Kurikulumnya, kalau kalian tahu, tak bocorin ya kurikulumnya ya. Kurikulumnya kita ada 6 PKPA, 6 tempat praktek. Nggak ada kuliahnya. Nggak ada kuliah, literally nggak ada kuliah. Paling cuma 1 bulan pertama pengenalan, kemudian pembekalan cuma 1 bulan pertama kemungkinan. Setelah itu cul kalian ke tempat PKP. Ya, untuk rumah sakit 6 minggu, apotek 6 minggu, industri 6 minggu, kemudian puskesmas 5 minggu, obat tradisional 5 minggu, sama mana lagi ya? Satu lagi. Oh, apotek, rumah sakit, industri, puskesmas, obat tradisional, sama distributor. Nah, itu nanti kita 6, ya. Dan itu membutuhkan waktu yang lumayan. Dan setiap selesai wahana itu mesti ada yang namanya ujian, dan ujiannya modelnya OSCE. Seperti itu. Bisa jadi kalian nilai OSCE, kemudian pembimbingan sama itu, dan akhirnya nanti juga ditentukan oleh OSCE dan CBT 200 soal dalam waktu berapa menit gitu. Ya, berat sekarang apoteker, beda dengan zaman saya. Kalau dulu untuk zaman saya lulusan cuma ngadepi 2 dosen, simple. Sekarang berat tak akuin. Seperti itu. Ya, dan biasanya ujiannya kalian masuk stase-stase gitu ya. Stase-stase di situ ada pasiennya loh. Dosen itu cuma ngelihat duduk diem, ngelihat doang. Ngecek ini bener enggak? Ini sudah oke belum? Oh, gimana? Ya kalian sendiri akhirnya skill kalian lah yang perlu dikeluarkan di situ. Ya misalkan saya di sini sebagai penguji, ada satu pasien, ada satu yang apotekernya, calon apoteker ini. Dia harus nanya kepada si pasien ini, Ibu keluhannya apa, sakitnya seperti apa. Tapi sebelumnya ada kasusnya duluan ya. Di luar itu ada kasusnya, dilihat dulu seperti apa. Ya begitulah, lika-liku. Nah, kan kemarin minggu lalu kan saya nggak sempat ngajar kan, karena ada tamu dari Kemenristek-Dikbud kan, ya itu salah satunya. Ngelihat wahana tempat kita praktek, nanti prakteknya di mana aja. Ya, gitu ya. Oke. Sudah mulai puyeng? Oke. Dan nanti untuk angkatan pertama kita mulainya ya mudah-mudahan aja kalian juga bantu doa, mudah-mudahan nanti September kita sudah nerima mahasiswa. Amin. Seperti itu ya. Sehingga nanti kalau saat kalian lulus, kalian sudah bisa langsung masuk. Tetapi juga harus ada penyaringan. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang, ya. Ini tadi yang saya bilang, yang spike ini, ya ini adalah insulin reguler atau insulin short. Dia tujuannya adalah untuk mengcover gula darah kalau kita selesai makan. Nah, yang belakangnya ini adalah yang durasinya lebih panjang. Nah, ada lagi yang seperti ini. Ini adalah yang premix. Premix itu adalah kombinasi antara NPH dan reguler. Jadi dia combining. Gabungan seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Yang lispro, kemudian yang malamnya dia pakai detemir, degludec atau garglin. Seperti itu. Biasanya juga ada insulin yang digunakan pada malam hari. Itu adalah biasanya insulin yang durasinya lebih panjang. Seperti itu. Nah, ini adalah premix. Tahu kan premix? Itu insulin yang tercampur, yang dicampur oleh pabrik. Jadi, asparprotamin plus aspart dengan perbandingan 70 banding 30. Ada lagi yang aspart plus lispro 75, 25, 50, 50. Ini perbandingannya. Atau dia pakai NPH dan reguler dengan perbandingan 50, 50. Itu disebut sebagai premix. Nah, ini adalah yang premix. Di Indonesia kayaknya nggak ada deh yang premix ini. Setahu saya loh ya. Nah, ini various premix combination of human
insulin such as 70% of NPH and 30% regular, nih, or 50 of each dose are so available. Those premix combination decrease the number of daily injection, but makes it more difficult to adjust individual component of the regimen dose. Jadi dia jumlah suntikannya bisa berkurang, tetapi untuk penyesuaian dosisnya menjadi lebih repot. Sangat nyaman pada pasien, tetapi yang agak ribet pada pengaturan dosisnya. Itu agak lebih ribet. Karena dia sudah menjadi suatu kesatuan. Iya kan? Jadi satu kesatuan, maka ngitungnya harus benar-benar. Nah, berikutnya ada yang jenis long acting. Apa? Yang di Indonesia yang ada cuma dua ini. Ada yang namanya insulin detemir sama insulin glargine. Ini. Insulin glargine itu biasanya disuntikkan pada malam hari karena dia untuk mengcover insulin bolusnya. Dan ada juga yang namanya Lantus Solostar seperti itu ya. Seperti ini adalah jenis-jenis insulin long acting. Nah, insulin glargine dan insulin detemir adalah insulin kerja panjang yang memberikan more predictable basal insulin concentration when given once daily. Jadi dia bisa memberikan kontrol gula darah selama 1 hari. Seperti itu. Itu adalah yang detemir. Dan penggunaannya dia digunakan secara subkutan. Seperti itu. Nah, insulin detemir have fatty acid side chain that enhance association with albumin. Slow dissociation from albumin resulting long acting property of insulin glargine. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa efek samping dari penggunaan insulin glargine maupun insulin detemir. Yang pertama adalah headache, pusing. Ya, kemudian ada influenza-like symptom. Jadi ada gejala-gejala seperti orang yang mengalami influenza. Hal itu bisa terjadi. Kemudian pasiennya juga bisa menyebabkan dispepsia, rasa tidak nyaman di perut. Pasiennya kayak kembung-kembung, ya besesek gitulah rasanya, rasa tidak nyaman di perutnya. Kemudian ada diare, kemudian back pain, nyeri punggung, faringitis, lipodistrofi, dan lain sebagainya. Pun yang detemir juga sama, hipoglikemia, headache, dan seterusnya. Jadi pada orang-orang yang mengalami diabetes dan dia bisa mendapatkan insulin, harus hati-hati karena dia bisa menyebabkan hipoglikemia tadi. Dan hipoglikemia kalau tidak segera ditangani bisa berakibat fatal. Oke, berikutnya untuk dosisnya, kalau yang yang glargine itu antara 0,2 mulai dari 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Jika diperlukan, sesuaikan dosis of other antibiotic drugs when starting insulin glargine to minimize risk of hypoglycemia. Seperti itu. Kalau yang detemir, untuk yang diabetes tipe 2 itu juga dosisnya adalah 10 unit. Jadi sama-sama insulin kerja panjang, dosisnya bisa berbeda. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah yang ultra long atau yang namanya insulinnya adalah insulin degludec. Degludec ini, ini sayangnya di Indonesia kayaknya belum ada ya. Kemudian insulin degludec remains in solution at physiological pH with a slow release over extended period. It has a longest half-life of long-acting insulin. Nah, beberapa efek samping yang kemungkinan muncul. Nah, kalau insulin yang degludec itu dia ada kalanya bisa digunakan 2 hari sekali atau sekali sehari. Tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, untuk diabetes tipe 1, maka bisa menggunakan sepertiga atau setengah dari total daily insulin use, remaining of total daily insulin. Untuk dosisnya antara 0,2 sampai dengan 0,4 unit per kilogram berat badan. Kalau yang diabetes tipe 2, 10 unit subkutan per hari, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Glukosa dengan lemak. Oke. Ada kalanya glukosa, ya kalau kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini. Kalau insulin, ya insulin ini berikatan,
maka akan menyebabkan ya namanya protein, lipid, dan glikogen sintesis. Jadi dia akan mensintesis adanya si lipid tadi. Jadi biasanya kalau orang-orang dengan diabetes maka juga akan biasanya disertai dengan peningkatan kadar lipidnya. Seperti itu. Atau ini biasanya terjadi akibat ini tadi apa namanya? Lipolisis, gluconeogenesis karena adanya aktivasi dari IRS14 sama PI3K ini tadi. Seperti itu. Gimana? Atau nanti coba tak cari lebih jauh ya antara kaitan antara kadar gula dengan lipid ya. Seperti itu. Jadi ada kaitannya, memang ada kaitannya. Biasanya kalau orang-orang yang apa namanya diabetes itu biasanya cenderung kecenderungannya lipidnya juga bermasalah. Nanti coba tak cari dulu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya apa, silakan. Oke, jawaban saya itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji saya waktu saya ujian apoteker. Yang bagus, kalau yang memang paling bagus adalah memang pakai insulin, Mbak. Memang paling bagus adalah pakai insulin. Tetapi di Indonesia, insulin kan masih belum banyak digunakan. Karena apa? Harganya mahal. Satu pen itu aja bisa 100.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat loh ya. Seperti itu. Karena memang yang bermasalah kan apa namanya? Jumlah insulinnya satu, insulinnya kurang. Atau yang kedua, reseptornya bermasalah. Nah, kalau untuk diabetes tipe 2, itu ada baiknya juga dikombinasi dengan metformin. Karena metformin itu dia akan memperbaiki kondisi reseptor insulinnya ini. Insulinnya ini. Nah, kalau yang orang-orang yang diabetes, ya orang-orang diabetes kadang kan insulinnya cukup. Diabetes tipe 2 ya, khususnya ya. Insulinnya di sini cukup. Tetapi, dia nggak bisa masuk ke lubang kuncinya. Ya, sehingga dia tidak akan memberikan intraseluler signaling ini. Sehingga yang paling tepat adalah kombinasi antara insulin dengan metformin itu akan lebih baik. Karena reseptornya ini tadi dengan adanya pengaktifan apa namanya insulin tadi dengan metformin ditambah sama jumlah insulin yang memadai, maka proses masuknya glukosa ke dalam otot itu akan lebih baik. Makanya kalau nanti baca guideline guideline terapi dari insulin, terapi pertama yang digunakan untuk diabetes tipe 2 adalah metformin. Bukan seperti glimepiride, bukan seperti insulin, tapi pertama adalah metformin untuk diabetes tipe 2. Karena apa? Lubang kuncinya yang bermasalah, bukan kuncinya yang kurang. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kira-kira ada jam malam atau pagi? Malam atau pagi? Jam 9 malam? Yes. Karena memang biasanya kalau mau bagus itu adalah puasa setidaknya 7 jam. 7 jam sampai dengan 8 jam. Karena apa? Tubuh manusia itu kan ada respon fisiologisnya kan? Pada jam-jam tersebut memang benar insulin banyak dikeluarkan. Jebret. Kenapa? Untuk tubuh itu bisa beraktivitas. Kan butuh tenaga kan? Tenaga itu akan dirombak menjadi glukosa sehingga begini untuk bisa ada aktivitas. Makanya kalau yang paling bagus pemeriksaannya adalah bukan gula darah kalau diabetes. HbA1c. HbA1c. Tahu nggak HbA1c? Ini. Ini yang paling bagus. Kenapa? Karena HbA1c itu adalah gula darah yang terikat bersama eritrosit. Nah, tahu kan umur eritrosit berapa hari? Sel darah merah? 120 hari. Berarti dia bisa menggambarkan kadar gula darah selama 120 hari. Kalau HbA1c-nya itu lebih dari 7%, ya, maka bisa dikatakan pasiennya tersebut tidak kontrol gula darah dengan baik. Kadang ada kalanya pasien diabetes itu ya lucu. Lucunya di mana? Mau periksa dokter, besoknya nggak dari besok sudah nggak makan.
Sehingga bisa begitu dicek gula darahnya bagus. Ya kan? Tetapi kalau dicek gula darahnya ini, saya yakin mesti lebih dari 7. Jadi kalau mau baiknya, itu memang sebaiknya adalah begitu bangun tidur dicek. Ya, bangun tidur misalkan tidurnya jam 9, kemudian sampai jam 5 pagi, begitu bangun langsung dicek gula darahnya. Itu bisa lebih bagus. Ya, seperti itu. Atau kalau yang mau lebih bagus lagi, pakai ini HbA1c. Tapi sekali pemeriksaan HbA1c, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah antara 100 sampai dengan 200.000 kalau nggak salah ingat. Tapi dia bisa memberikan gambaran yang lebih baik dibandingkan dengan gula darah acak itu tadi atau gula darah puasa. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya pertemuan kita pada sore hari ini. Tadi belum absen ya?